اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Musalla Al-Barakah, segenap para pengurus, para sesepuh, para asatidz, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah di awal tahun baru Masehi ini, Allah berikan kita kebaikan, rahmat, lapangkan dada kita, pikiran kita, kesehatan zahir dan batin, keluarga kita tambah barokah, anak-anak kita sehat walafiat, dan dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Pintu ampunan Allah, pintu rahmat Allah senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita sampai di halaman 61. Sebetulnya makolanya makalah yang ke-6. Kita ulang makalah yang kelima biar nyambung yang kemarin ya. Di tengah-tengah itu ada wal maqalah al-khamisah, 11 baris dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Wal maqalatul khamisatu, maqalah yang kelima. Qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya dan Allah memuliakannya, berkata, al-ilmu khairu mirathin. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya warisan. Ya. Jadi warisan yang terbaik bukannya kontrakan, bukannya uang, ya.
tapi adalah ilmu, ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, akrimu al ulama'a, muliakanlah para alim ulama, fa innahum warathatul anbiya'i, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Apa katanya? Nahnu ma'asyiral anbiya la nurithu dirhaman wala dinaran walakin nurithu ilma wa nuran. Kami para anbiya tidak mewariskan dinar, ya, dirham, rupiah kalau kitanya, dolar, ya, tetapi mewariskan ilmu dan cahaya. Ya. Baik. Faman akramahum, barang siapa yang memuliakan para ulama, faqad akramallaha wa rasulahu, sungguh dia telah memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya. Rawahu at-Tabrani, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian wal adabu khairu hirfatin ay maksabin, adab, etika adalah sebaik-baiknya sebuah upaya, usaha. Khirfah itu dikatakan juga keahlian, upaya lah, ya, perbuatan boleh juga. Wat taqwa khairu zadin, dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Bekal ke mana? Lil akhirati, untuk negeri akhirat. Wa aslu taqwa ittiqa'u syirki, dasarnya, pondasinya ketakwaan itu adalah menjauhkan syirik kepada Allah. Tsumma ba'dahu, kemudian setelah menjauhkan syirik, ittiqa'ul ma'asi, menjauhkan perbuatan-perbuatan maksiat, wasayyiati, dan perbuatan-perbuatan yang jelek, yang buruk. Tsumma ba'dahu, kemudian setelah itu, ittiqa'us syubuhati, meninggalkan, menjauhkan hal-hal yang bersifat syubhat, ya. Padahal dikatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin, ya. Tsumma tadu ba'dahu al fudalat, kemudian tinggalkanlah setelahnya al fudalat, hal-hal yang bersifat kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan, ya, tinggalkan. Kada min Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala, demikianlah, ya, dari Abi Ali Ad-Daqqaq, semoga Allah sayang kepadanya, semoga Allah taala sayang kepadanya. Berikutnya wal ibadatu wa hiya nihayatu ta'zimillahi taala, ibadah, ya, ibadah ini dikatakan apa? Puncaknya pengagungan kepada Allah taala. Karena kita Allah ciptaan untuk menyembah Allah, ya. Jadi ibadah itu khairu bida'atin, katanya, sebaik-baiknya bid'ah, harta, ya, tijarah, harta perdagangan. Wa hiya ma tu'addu litijarah minal mal, ya. Bid'ah ini dianggap sebagai apa? Perdagangan daripada harta. Wal amalu salihu khairu qa'idin, dan amal yang saleh adalah sebaik-baik qaid, yang membimbing kita, yang menunjukkan kita, yang menuntun kita ilal jannati, menuju surga, ya. Wa husnul khulqi khairu qarinin, dan sebaik-baiknya makhluk, ya, adalah teman yang baik. Li sahibihi fid dunya wal akhirah, untuk menemaninya di dunia dan di akhirat. Dalam dunia tasawuf ada bab yang bab suhbah, berteman dengan orang-orang yang saleh, ya, dengan orang yang baik-baik. Para sahabat berteman sama Nabi jadi mulia, para tabi'in berteman dengan sahabat jadi mulia, dan begitu seterusnya. Maka ada syair mengatakan, in kunta fi qaumin fasahib khiyarahum,
Jika Anda berada di sebuah desa, kawasan, tempat, maka bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Ya, seperti para alim, ulama. Jadi masuk kepada tadi di atas juga tuh, kita disuruh menghormati para alim, ulama. Wal hilmu wa huwa at-ta'anni. Sifat hilm, sifat kelembutan, sifat ketenangan dia, kagak terburu-buru. Ada dalam hadis lain, at-ta'anni ya minallah wal ajalu minasyaitan. Kalau terburu-buru, tergegas-gegas dari syaitan. Jadi hilm adalah at-ta'anni, ya, sikap tenang fil umuri, di dalam segala urusan-urusan, ya, wa husnul hay'ah, geraknya juga baik, ya, enggak ceroboh, yang gerabah-gerubuk, ya. Baik. Khairu wazirin. Jadi hilm, sifat dari ketenangan itu dalam segala urusan, sebaik-baiknya wazir, apa, penolong, ay mu'inun fi tadbiril umur, sebaik-baiknya penolong dalam memanage, mengatur segala macam urusan. Tadbir itu memanage. Berikutnya wal qanaatu ay ar-ridha bil qismati khairu ghina. Sifat qanaah, apa qanaah? Ay artinya ridha bil qismah, dengan apa yang telah Allah tentukan, bagikan. Allah sudah tentukan kita begini, ya, istri kita ini, gitu ya, kerjaan kita ini, ya, itu namanya kita qanaah, menerima, ridha dengan apa yang Allah telah tentukan. Khairul ghina, sebaik-baiknya kekayaan, ya. Susah ini Pak, kalau nggak punya sifat qanaah itu susah. Udah punya 10 miliar aja masih perasaan kurang, padahal udah banyak banget. Kenapa? Kagak punya jiwa qanaah, menerima, ridha atas pembagian Allah. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang berbuat amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah. Ini fala, nah ini jawabnya. Fala nuh, lamnya lam taukid. Fala nuhyiyannahu, taukid bisyiddah. Maka akan kami berikan kehidupan kepadanya, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Ya, bapak-bapak berupaya, ya, jangan sampai anggota tubuh yang Allah beri ini kita berbuat yang jelek-jelek, dan beramal soleh aja. Paling enak amal soleh agama duduk di majelis ilmu, ya, banyak keberkahannya dah, cucuran rahmat turun terus, nur cahaya Allah kasih ke hati kita, ke pikiran kita, ya. Baik. Qala katsirun min ahli tafsir. Kebanyakan para ahli tafsir berkata, ya, berpendapat, menafsirkan, al hayatu thayyibah di dunya al qanaatu. Kehidupan yang baik di dunia adalah al qanaah, ya, punya hati yang ridho, menerima atas pemberian Allah. Berikutnya, wa taufiqu lit ta'ati wa fi ta'ati khairu 'aunin lil umuri. Taufik, mendapatkan pertolongan Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah untuk melakukan ketaatan, dan di dalam ketaatan itu adalah khairu 'aunin, sebaik-baiknya penolong, lil umur, bagi segala urusan-urusan. Wal mautu khairu mu'addabin, dan kematian adalah sebaik-baiknya pendidik, ya, ai muallimun li mahasinil akhlaq, yaitu guru bagi akhlak yang terbaik. Wal maqala as-sadisah, maqala yang ke-6,
Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaratun min hadhil ummah al-Muhammadiyah, ya. Ada 10 golongan yang merupakan ya umat daripada umat Muhammadiyah, ada umat Rasulullah. Hum kufarun billahil azim, ya. Tapi mereka itu kufur kepada Allah yang Maha Agung. Ini ada 10 golongan umat Rasulullah, ya, dikatakan mereka kufur kepada Allah. Wa yazunnuna, tetapi mereka menganggap dirinya annahum al-mu'minun, bahwa mereka adalah orang-orang mukmin. Nah, hati-hati nih. Kita nyaman aja, kita merasa udah benar aja, ternyata kita Allah katakan termasuk orang-orang yang kufar. Pertama, al-qatilu li muslimin au dhimmiyin bi ghairi haqqin. Pertama, ya. Orang yang menganggap dia mukmin padahal kata Allah dia orang kafir gitu. Ya. Orang yang membunuh orang muslim atau orang yang membunuh kafir dhimmi. Kafir bagi dua. Ada kafir harbi, memang itu harus diperangin, dia memerangi kita perang lagi. Tapi kalau kafir dhimmi, ya seperti yang kita bertetangga ini, mereka nggak memerangi kita, nggak nyusahin kita, ya, kita harus dihormatin tuh. Ya, pertama, orang yang membunuh orang muslim atau membunuh kafir dhimmi bi ghairi haqqin, dengan cara yang tidak benar. Kedua, wasahiru, orang yang suka sahir, nyihir, ya. Hati-hati ini pakai tenunan, diteluh, orang neluh. Dua. Wadayus, apa dayus? Ya, alladzi la yugharu al ahlihi. Itu dikatakan dayus. Orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada ahlihi, kepada istrinya. Dia suami ini aman aja, istrinya ngobrol sama cowok-cowok, bapak di tengah-tengah, ya, harus ada rasa cemburu kecuali muhrimnya, ya. Kemudian hurmuhu, artinya minazaujah, harimnya, ya, dari istri, wal binti, dari anak perempuannya, wal ukhti, dan saudara perempuan. Ketika istri kita, anak perempuan kita, ya, kemudian saudara perempuan kita nih dibawa orang lain yang bukan muhrimnya, atau kita harus cemburu tuh, harus was-was, jangan tenang aja, jangan nyaman aja, harus kita ingetin, harus kita larang, ya. Tugas kita sebagai muhrimnya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, inna minal ghairati ma yuhibbullah wa minha ma yubghidullahu. Sesungguhnya di antara bentuk, di antara cemburu itu, ma yuhibbullah, ada yang dicintai oleh Allah, wa minha, dan di antara cemburu itu, ma yubghidullah, ada yang dibenci oleh Allah. Jadi orang cemburu itu ada yang disenangi Allah, ada juga yang dibenci oleh Allah. Apa saja nih? Kemudian wa inna minal khuyala'i, sesungguhnya di antara orang-orang yang sombong, katanya, ma yuhibbullah, ada juga yang disukai oleh Allah. Wa minha, dan di antara orang-orang yang sombong, ma yubghidullah, ada juga yang dibenci oleh Allah. Mana nih kita? Kapan kita boleh sombong? Kapan kita yang enggak sombong? Fa ammal ghairatul lati yuhibbuha Allahu, adapun cemburu yang Allah cinta kepadanya, fal ghairatu fir ribati atau fir raibati,
cemburu dalam raibah, keraguan, ya, keraguan dalam satu perkara. Nah, Bapak-bapak. Wa ammal ghairatul lati yubghiduha Allah, adapun kecemburuan yang di situ Allah benci, kesuka, fal ghairatu fi ghairi raibah, kecemburuan pada hal-hal yang tidak ada keraguannya. Wa ammal khuyala'u, adapun kesombongan, allati yuhibbuhallahu, yang Allah suka kepada kesombongan itu, fakhtiyalur rajuli fil qital. Nah, ini ya, kesombongan seseorang di dalam berjuang di jalan Allah. Nah, boleh gitu. Sombong kepada musuh-musuhnya maksudnya. Kemudian waqtiyaluhu inda sadaqah, dan kesombongannya ketika bersedekah. Wa ammal khuyala'u allati yubghiduha Allah, adapun kesombongan yang Allah benci, ya, fa ikhtiyalur rajul fil baghi wal fakhri, kesombongan seseorang dalam baghi, hal-hal yang melampaui batas, wal fakhri, dan dalam kesombongan. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Hibban. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa beliau bersabda, innallaha ta'ala la yaqbalu yaumal qiyamati minas sakuri. Ini istilah sakur, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pada hari kiamat nanti minas sakur, di antara orang-orang yang sakur. Apa orang yang sakur nih? Ya. Sarfan, baik itu sedekahnya, wal adlan, baik itu keadilannya, ya. Jadi Allah tidak menerima sedekah dan keadilan dari orang-orang yang sakur. Wa ma sakur ya Rasulullah? Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih yang dimaksud dengan sakur? Qala, nah, Nabi menjawab, alladzi yudkhilu ala alihi ar-rijala. Sakur adalah suami, ya, alladzi ini suami yang apa yang pasnya? Yang membiarkan istrinya digauli oleh laki-laki lain. Namanya sakur. Bapak-bapak punya istri, istrinya biarnya dilepas itu, ya, dijual sama orang lain, dikasih bebas bergaul dengan orang lain, ngumpul kebo. Nah, ya, itu masuk kategori sakur, ya. Kalau kagak terima tuh sedekahnya, kebaikannya, keadilannya. Rawahu al-Bukhari, hadis tersebut dari Imam Bukhari. Yang keempat, ya, wa mani'uz zakati. Ini termasuk umatnya Rasulullah, dia menganggap beriman padahal dia dianggap kafir, kufur. Apa? Mani'uz zakat, orang yang mencegah bayar zakat, gak mau ngeluarin zakat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah ridho kepadanya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah pemilik emas dan pemilik perak, ya, tidaklah dari pemilik emas dan perak, la yuaddi minha haqqaha, yang tidak menunaikan haknya zahab, haknya perak, artinya kagak berzakat, ya, tidak mengeluarkan zakat, illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat,
ya, orang-orang yang kagak ngeluarin zakat emas perak nanti katanya suffihat lahu safaiha katanya min narin. Nanti ada apa? Dia akan disalam-salamin tuh. Ya, ada tangan-tangan yang menjabatkan tangannya. Tapi tangan itu min narin, dari api neraka. Nempel panas itu. Kaget kita. Ya, itu. Fa uhmi 'alaiha fi narin. Itu tangan-tangan tadi itu diapain? Dipanasin di api, ya. Di finari jahannam, di api neraka. Fayuqwa biha, lalu dibuat apa? Setrikaan tuh. Disetrika tuh. Dengan tangan yang tadi panas tadi yang dari api. Apanya? Janbuhu, pinggangnya. Kemudian wa jabinahu, dahinya, pipinya ditriska bagian. Wa zahrahu, dan punggungnya. Ya, bapak-bapak ingat yang punya kelebihan harta, jangan lupa mengeluarkan zakat. Kullama baradat, ketika alat tadi itu yang tadi udah dipanasin, dia udah mulai dingin, uidat lahu, diulangin lagi, dipanasin lagi, ditriska lagi begitu. Ya, lahu kepadanya fi yaumin kana miqdaruhu, pada suatu hari yang ukurannya itu satu hari itu khamsina alfasanatin, selama 50.000 tahun. Subhanallah ya. Artinya begitu panjangnya siksaan yang begitu hebatnya. Hatta yuqda bainal ibadi, ya. Sampai kemudian siksaannya itu dicukupkan kepada hamba-hamba Allah. Fayara sabilahu imma ilal jannati wa imma ilan nar. Ada terus itu disiksa begitu berulang-ulang sampai akhirnya dia melihat, ya, jalannya ke surga atau ke neraka. Kemudian yang kelima, wasyaribul khamri, orang-orang yang suka mabuk, minum khamr. Wa fil hadithi, di dalam hadis, syaribul khamri yuhsyaru, katanya dia dalam hadis diceritakan begini nih. Orang yang suka mabuk, kata yuhsyaru, nanti akan dikumpulkan, dibangkitkan. Ya, wal kuzu mu'allaqun fi unuqihi, dan kendi, artinya kan kalau kita lihat orang botolnya lah, ya. Botolnya itu mu'allaqun, apa namanya? Terikat lah, fi unuqihi, di lehernya. Wal qadahu fi yadihi, gelasnya tuh di tangannya. Ya, gambaran dari orang yang suka mabuk nanti Allah bangkitkan, dia lagi nyekek botol dia tuh. Bagian tuh. Wa huwa annatu min kulli jifatin. Dan dia itu apa? Ada bau busuk yang kagak enak. Lebih daripada setiap bangke jifat. Ya, alal ardi, di muka bumi. Yal'anuhu kullu man yamurru alaihi minal khalqi. Ya, yal'anuhu, akan melaknat dia tuh. Siapa? Kulluman minal khalqi, semua makhluk yamurru alaihi, yang melewatinya. Jadi kalau ada orang lain lewatin tuh pemabuk, semua ngelaknat dia. Ya, nyumpain dia. Nah, gitu. Allah. Ini Pak, ini bentuk daripada sifat ini. Artinya ini bagian daripada seorang muslim tuh harus ingat selalu ada 3 hal. Kalau pengen sukses nih spiritualnya, harus ingat selalu akan tarhib wa targhib. Ingat, akan ada anjuran dari Allah. Harus ada apa? Hal-hal yang harus ditakutin gitu. Ini bagian daripada hal-hal yang kita harus sadari tuh, nanti Allah begitu tuh. Ya. Oke. Kemarin kita baca hal-hal ini, bagaimana perbuatan Allah, sikap Allah kepada orang-orang yang melanggar. Ya, oke, serem banget. Ya, baik. Kemudian waman wajaba alaihil hajj falam yahuj. Yang keenam, orang yang telah diwajibkan atas dirinya berhaji tapi dia kagak pergi haji.
ya, uangnya banyak, kesehatannya banyak. Ada hadisnya gini, Pak. Innalillahi ibadan. Sesungguhnya Allah punya hamba-hamba, ya. Qad asahatullahu badana. Allah kasih sehat badannya. Wa awsatahu fi rizqihi, Allah lapangkan rezekinya. Wa ba'da arba'ati am. Dan riwayat lain wa ba'da khamsati am. Setelah 4 tahun berlalu, setelah 5 tahun berlalu, duitnya banyak, kesehatannya ada, kagak pergi ke Ka'bah. Kagak haji kek, enggak umrah kek. Itu Allah kurangi keberkahan hidupnya. Ya, padahal katanya ayyu rajulin kharaja min baitihi hajan aw mu'tamiran. Siapa saja yang keluar dari rumahnya, apakah niatnya mau berangkat haji atau niatnya mau berangkat umrah, fakullamma rafa qadaman wa wada'a qadaman. Ketika dia melangkah dari rumahnya, ya, tanah sarat dzunubuhu, berguguran semua dosa-dosanya. Ya, nanti pas sampai Zulhulaifah, zadadallahu lahul hasanat, Allah tambahin lagi kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Ya, mudah-mudahan yang ada di sini semuanya Allah kasih kesempatan bisa berangkat haji dan umrah. Allahumma razuqna ziyaratal haramain Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah wal wuqufa bil Arafah wal Rawdatus Syarifah ya arhamar rahimin. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, kufur, ya, enggak bersyukur sama Allah, dia dikasih harta, kesehatan, sesungguhnya Allah itu ghaniyyun 'anil 'alamin, ya, kaya daripada segala. Ayu man taraka i'tiqada wujubil haji, artinya barang siapa yang meninggalkan, ya, keyakinan wajibnya haji, di hatinya kagak yakin tuh wajibnya haji itu. Bapak-bapak begini ya, kagak boleh di hati kita, walaupun saat ini kita belum dikasih rezeki, nggak boleh, kagak ada kepengenan, harus ada, ya. Lihat Ka'bah berdoa, lihat Madinah berdoa, ya Allah, ya beri saya kesempatan bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah, harus ada gitu, ya. Maka matinya mati jahiliyah. Jadi fa innallaha ghaniyun anhu. Barang siapa yang meninggalkan keyakinan di kewajiban haji di hatinya, maka Allah jauh darinya. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu, diriwayatkan dari Rasulullah bahwa beliau annahu da'a li ummatihi 'ashiyata Arafah, ya. Sesungguhnya beliau berdoa untuk umatnya, ya, pada kehidupan Arafah. Wastaghfara lahum, dan Rasulullah dia minta ampun untuk mereka. Fawahallahu ilaihi, ya, kemudian Allah mewahyukan kepadanya, inni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka. Ma baini wa bainahum, antaraku dan di antara mereka. Walam aghfir lahum zulmahum ba'dahum li ba'din, tapi saya, kata Allah, tidak mengampuni mereka kezaliman mereka satu sama lainnya, sebagian sama lainnya, ya. Pas dengar begitu, Rasulullah fazada fil istighfar, Nabi terus banyak mohon ampun kepada Allah biar umatnya semuanya diampunin. Qala innaka qadirun an turdiya, kata Nabi, Allah, engkau mampu ya Allah, ya. Engkau mampu meridhoi, ya, khusumahum, perseteruan mereka. Falam yujibhu tilkal lailah, ya. Nabi terus mohon ampun dan mohon sama Allah dan mengatakan, enggak, ya Allah, engkau mampu ya Allah. Apa kata, ya, falam yujibhu tilkal lailah, Allah belum menjawab tuh, belum merespon doa Nabi pada malam itu. Falamma kana ghadatu al-Muzdalifah, ketika berada di pagi hari di Muzdalifah, auhallahu ilahi, Allah mewahyukan kepada Nabi bil ijabah. Jadi pas pagi-pagi Allah ijabah tuh
doanya Nabi agar Allah mengampuni umatnya. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi tersenyum ya karena doanya Allah kabulkan. Wa qala, dan beliau berkata, ajibtu min aduwillah iblis, aku heran kepada musuh Allah. Siapa? Iblis. Ya namanya badal mutobik dari adullah. Aku heran kepada iblis, katanya, lamma ajaballahu li, ketika Allah merespon, mengabulkan doaku, li doaku, sohabil waili watsabur, itu iblis dia teriak dia, bil waili, celaka, watsabur, hancur dah, bahasa Inggris, wadah tamat dah saya nah gitu ya, celaka, bakal hancur kita nih, tamat dah hidup kita nih ya. Kemudian wa wadu'a turaba ala ra'si, itu iblis dia meletakkan abu di mukanya ya, sebagai gambaran penyesalan ya, kerugian. Kemudian yang ketujuh, wasa'i fil fitani, ya, orang yang berupaya membuat fitnah, menyebar fitnah. Ai al-amilu fi asbabil fitnah, orang-orang yang melakukan ya sebab-sebab fitnah. Oh, ya, hati-hati itu. Kemudian yang kedelapan, wabai'us silahi, orang yang menjual senjata. Wa hiya kullu iddatil harbi, semuanya itu untuk perang. Ya, dijualnya min ahlil harbi. Ini ada keterangannya wa min. Nah, min di sini nih, min nih ya bi makna alam, artinya lam. Jadi maksudnya li ahlil harbi, orang yang menjual senjata kepada orang yang tukang perang ya. Kemudian yang kesembilan, wa nakihul mar'ati ay azaujah fi duburiha. Kesembilan yang dikatakan dia kufur oleh Allah, dia menggauli istrinya lewat belakangnya. Lewat apa? Lewat duburnya. Paham dubur ya? Lewat bolnya. Kemudian yang ke-10, wa nakihu dzati rahimin mahramin. Ya. Seseorang yang menikahi apa? Yang masih muhrimnya. Ya, artinya orang yang haram untuk dinikahi. Siapa tuh? Ibu kita, ya. Istri kita, anak kita, saudara perempuan kita, ya. Ai wa tiudi qurabatin, artinya dia menggauli kerabatnya yang muhrim. Kagak boleh bapak-bapak ya. Bimilkin aw ghairi, dengan memiliki atau tanpa. In alima aizanna, jika dia menyadari, menganggap hadil af'al halalan, jika dia menganggap bahwa perbuatan itu dia menikahi katakanlah saudara-saudaranya sendiri yang masih muhrim, kafara, maka dia dikatakan kufur ya. Amma idza taqada annaha haramun fala yakfur. Adapun apabila dia meyakini ya bahwa menikahi zata rahimin mahramin itu haram, fala yakfur, maka dia tidak kufur. Terakhir ya, wal maqalatu sabiyah, maqalah yang ketujuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yakunul abdu fis samai wala fil ardi mu'minan. Tidaklah seorang hamba itu di langit dan tidak juga di bumi dianggap sebagai seorang mukmin hatta yakuna wasulan ay mutalattafan linnasi, sehingga dia menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang peranginya baik. Mutalattaf itu latif, lembut, pemurah lah ya. Jadi orang tidak dikatakan seorang muslim sampai dia dikatakan seorang yang pemurah. Wala yakunu wasulan hatta yakuna musliman. Tadi mukmin ya, sekarang muslim. Dan tidaklah dia ada dianggap sebagai orang yang pemurah ya, sehingga dia dikatakan orang yang muslim, ai
munqadan, artinya orang yang tunduk kepada peraturan Allah. Kan orang muslim itu orang yang tunduk kepada peraturan Allah. Wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisanihi. Dan dia tidak dianggap sebagai seorang muslim sampai orang lain merasa aman daripada kejahatan tangannya dan kejahatan lisannya. Ai fala yu'dhin nas bilisani wala biyadihi. Artinya tidak menyakitin orang lain, ya, manusia dengan lisannya dan tidak juga dengan tangannya. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman. Dan tidaklah dia dikatakan orang muslim sampai dia dikatakan orang yang alim. Nah, dari sini berarti orang muslim harus alim. Salah satu sarananya ya belajar, ya, duduk di bangku-bangku yang formal atau non formal. Ini kita non formal, ya, sarana nuntut ilmu jadi orang alim. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Dan tidaklah dia dikatakan orang alim sampai dia dengan ilmunya dia amilan, mengamalkannya. Wala yakunu bil ilmi amilan, dan dia tidak dikatakan dengan ilmunya dia orang amil, beramal, hatta yakuna zahidan, sampai dia menjadi orang yang zuhud, ya. Wazahdu tarku rahatid dunya talaban li rahatil akhirah. Zuhud itu meninggalkan kesenangan di dunia dan nguber mencari kesenangan di akhirat, ya. Wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Dan seseorang tidak dikatakan orang yang zuhud, ya, sampai dia menjadi orang yang wara'. Wal wara'u mulazamatul amal al jamilah. Yang namanya wara' itu sifat kehati-hatian dia. Senantiasa berupaya melakukan amal-amal yang bagus-bagus, ya. Enggak melakukan hal yang buruk-buruk. Qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi. Yahya bin Mu'adz ar-Razi berkata, "Kaifa yakunu zahidan man la wara'a lahu?" Bagaimana dia dikatakan orang yang zuhud? Ya, orang yang kagak punya sifat wara. Tawarra amma laysa laka. Bersifat wara lah, ya, terhadap apa yang Anda tidak miliki. Tsumma zuhud fi malaka. Kemudian berzuhudlah terhadap apa yang Anda miliki. Jadi bapak-bapak pas punya ya zuhud, enggak tomak, ya. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Dan tidaklah dianggap Anda seorang yang wara', ya, sampai Anda menjadi orang yang mutawadhi. Orangnya apa? Mutawadhi itu orang yang rendah hati, kagak sombong. An Anas bin Malik qala, dari Anas bin Malik beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Lihat nih, nabi yang begitu besarnya, hebatnya, manusia terbaik, termulia, ya. Coba ini masih ada yang sakit udah jengukin, ya. Ini baru jadi pejabat aja udah kagak menengok tetangga, jangan, ya. Lihat, menengokin orang sakit. Wa yushi'u al-janaiza, ngikut tuh. Apa ngikut apa? Mengusung jenazah. Wah, pejabat nggak perlu, enggak, besok ente mati juga, bukan diusung juga. Bahkan kita mendapatkan kiratan, ya, 2 pahala sebesar 2 gunung Uhud, ya. Dalam hadis lain begitu. Kemudian wa yarkabul himar, Nabi aja masih naik keledai, ya, sederhana banget Nabi, kagak sombong gitu. Wa yujibu da'watal 'abdi, dan Nabi selalu merespon, ya, undangan-undangan teman hamba makhluk, ya. Artinya kagak tinggi hati, maunya mainnya kelas tinggi aja, enggak, ya, merakyat. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi bersabda, man kana husna surah, ya, fi hasabi, barang siapa yang memiliki husna surah, artinya wajah yang tampan, kalau perempuan ya yang cantik, ya, fi hasabin, artinya
asal usulnya baik, bagus. Kemudian la yasinuhu, dan dia enggak mencemari dirinya tuh, enggak melakukan hal-hal yang hina. Mutawadi'an, dan dia tawadu, rendah hati. Kana min khalisi ahlillah, maka dia termasuk orang-orang pilihan Allah, termasuk ahli Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, Bapak-bapak ya, kita cari dulu. Rawahu Abu Naim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Naim. Wala yakunu mutawadhi'an, dan dia atau kita nih tidak akan bisa menjadi orang yang tawadu, rendah hati, hatta yakuna 'arifan bin nafsi, sampai dia mengenal akan dirinya dia sendiri. Nah, ya. Kita perlu mengenal diri kita, Pak. Ini kita sombong apa kagak nih? Belagu apa kagak? Qala syair, penyair mengatakan, ya bena Adam, la tugharriruka afiyatun, alaika syamilatun fal umru ma'dudun. Cakap nih syairnya, apa ini? Ya ibn Adam, wahai manusia, wahai anak Adam, la tugharriruka afiyah. Afiyah itu artinya kehidupan yang enak, yang nyaman, yang lapang. Alaika, kehidupan yang nyaman atas dirimu, la tughar, jangan membuat Anda tertipu, jangan membuat Anda terperdaya. Nah, kita bapak-bapak nih, mohon maaf ya, punya kelebihan dikit, lupa kita, lalai kita, ya. Kita terus saja jaga muamalah kita sama Allah dan sama manusia. Syamilah, artinya mencakup semuanya. Fal umru ma'dudun, ya, ingat, karena umur itu ada batasnya, umur itu terbatas, ya. Bentar lagi kita mati gitu ya. Ma anta illa kazar'in inda khadratihi, katanya. Tidaklah Anda melainkan kazar'in, seperti tanaman, inda khadratihi, di ladangnya. Likulli syai'in min afatin maqsudun. Oh, bagi segala sesuatu itu min afat ada apa? Ada hamanya. Ya, hama yang menyerangnya. Ya, ada kan? Kita punya tanaman ada aja hamanya. Fa in salimta min afati ajma'uha. Jika Anda selamat dari hama-hama semuanya itu, fa anta, katanya, mahsudun inda kamil amr. Nah, itu syair. Nanti Anda juga akan dipetik, ya. Pada akhirnya Anda juga akan apa kata orang panen. Nah, dipanen inda kamal. Ya, ketika sudah, kalau ibaratnya apa, padi sudah apa? Sudah waktunya menguning, indal kamal amrat, ya. Sudah waktunya dia dipanen, ya, dia diambil. Saya ulang sedikit lagi. Wahai manusia, janganlah kehidupanmu yang enak, yang nyaman, ya, yang bergelamoran harta membuat Anda lalai, terlupa, terpedaya. Ingat, umur itu terbatas. Gitu. Ma anta illa, tidaklah Anda bagaikan sebuah tanaman, ya, yang berada di ladang. Likulli syai'in min afatin maqsudun. Kita menjadi apa? Menjadi sasaran segala hama-hama. Gitu. Fa in salimta min afati ajma'uha. Jika Anda selamat dari hama-hama itu semuanya, ingat, fa anta inda kamal amri mahsulun. Nanti juga Anda bakal dicabutin. Ketika lagi panen udah selesai akan dicabutin juga. Nah, gitu. Wala yakunu arifan bin nafsihi, janganlah, tidaklah Anda menjadi orang yang arif, mengenal dirinya sendiri, hatta yakuna akhilan fil kalam, sampai dia harus apa? Akil, memahami apa yang dia bicarakan. Ada orang bicara, Pak, asal omong aja, dia enggak pikirin. Asbun, jangan tuh.
berarti dia belum mengenal dirinya tuh. Orang yang bijak, orang alim kalau ngomong dia ingat in kana khairan famdi. Jika bakalan bikin baik disampaikan tuh. Kalau bakalan jelek dia tahan. Nah, ya bisa nahan nafsunya dalam ngomong-ngomong yang malayani dan kagak ada artinya. Terakhir qala Bishr bin Al-Haris ya. Imam Bishr bin Haris berkata, "Idza a'jabakal kalamu fasmut." Nah, jika ucapan Anda, bicara Anda, dialog Anda membuat Anda bangga, buru-buru diam. Nah, agar kita enggak terus-terus jadi merasa GR tinggi ya. Sebaliknya, wa idza a'jabaka samtu faktum. Jika diam ya membuat engkau ta'ajub fatakallam, maka berbicaralah ya. Ini nasihat yang luar biasa nih. Saya pernah menerjemah buku judulnya Bagaimana Anda Menjadi Seorang Pembicara yang Baik. Aduh, ya. Diterjemahkan dulu di Gema Insani Press penerbitnya. Wal maqala thaminah wallahu alam bissawab. Teman sekalian, mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu ya di akhir tahun ini dan di awal tahun 2025, semoga kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan rahmat ya. Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Allah permudah semua urusan-urusan kita, diberikan kita kekuatan zahir dan batin, kekuatan spiritual, kekuatan iman, kebaikan ihsan ya. Dan selalu Allah jaga, Allah pelihara ya. Di tahun ini semoga lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Al-hadiniyah wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana bi hadzal majlis wasturna wahfadna man ma'ana min ashabil majlis bijudika wa karamika ya akramul akramin. Allahumma asturna innaka anta khairus satirin waghfir lana fa innaka anta khairul ghafirin warhamna fa innaka anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.